Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Universitas Pamulang, jurusan Akuntansi S1, kelas 02 Sake 009. Di sini saya ingin menjelaskan tugas hukum bisnis, yaitu tentang jaminan hutang. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengertian jaminan, prinsip-prinsip yuridis, dan penggolongan jaminan hutang. Apa sih itu jaminan hutang? Jaminan hutang adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau berpiutang untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur berutang akan memenuhi kewajiban kepada kreditur dan didasarkan pada perjanjian yang dapat terdiri dari 1. Jaminan hutang umum adalah jaminan hutang yang timbul dari undang-undang, yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata, yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan sebagai perikatnya dengan para kreditur. Yang kedua, jaminan hutang khusus adalah jaminan hutang yang timbul dari perjanjian, misalnya hak tanggungan dan fidusia. Untuk selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip yuridis jaminan hutang. Apa sih prinsip-prinsip yuridis jaminan hutang? Yang pertama ada prinsip teritorial, adalah prinsip di mana objek jaminan yang ada di Indonesia hanya berlaku bagi piutang yang dibuat di Indonesia. Yang kedua, prinsip asesor adalah menentukan bahwa perjanjian jaminan hutang merupakan asesor atau buntut ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutangnya. Yang ketiga, prinsip dosure adalah suatu hak jaminan yang harus diketahui oleh masyarakat karena harus diumumkan kepada masyarakat atau pemerintah. Untuk selanjutnya, prinsip eksistensi benda adalah suatu jaminan hutang hanya dapat diberikan terhadap benda yang benar-benar sudah ada. Ada juga prinsip larangan, adalah suatu jenis jaminan hutang melarang untuk mendaku. Artinya, dilarang jika pemegang jaminan hutang tersebut menghaki atau mengambil untuk dirinya sendiri. Untuk selanjutnya ada penggolongan jaminan hutang. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Jaminan yang bersifat umum. Di sini ada 3 ya. Jaminan yang bersifat khusus, umum, dan yang bersifat kebendaan dan perorangan. Saya akan menjelaskan jaminan yang bersifat umum dahulu. Jaminan yang bersifat umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan masyarakat, semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHP Perdata, yaitu segala harta atau hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun non bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada, di masa mendatang menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan. Untuk selanjutnya, jaminan yang bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan dengan menunjukkan atau penyerahan atas suatu benda barang tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi utang atau kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja ya. Untuk jaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan atau perorangan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan atau bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, pasal 1162 KUHP Perdata.
Untuk selanjutnya ada penggolongan jaminan hutang berdasarkan terjadinya. 1. Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHP Perdata seperti jaminan umum, hak privilege, dan hak retensi. Ada juga jaminan yang lahir karena perjanjian, merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti gadai pen, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.